Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, di saat kakak kandungmu kabur dengan kejam, kau, seorang gadis lugu penjual gorengan, dipaksa menjadi pengantin pengganti. Kau dipaksa menundukkan kepala, menerima takdir pahit untuk menikahi pria paling hina di mata dunia. Seorang tukang sedot WC yang pendiam dan misterius. Air matamu menjadi saksi bisu saat masa depanmu direnggut paksa demi sebuah janji. Namun mereka semua tidak tahu siapa sebenarnya pria yang setiap malam tidur di atas tikar lusuh itu. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Asap dari wajan hitam yang legam menari-nari di udara lembab Penjaringan, Jakarta Utara. Bau khas adonan tepung yang bertemu minyak panas, bercampur dengan aroma sangit knalpot bajai dan anyir air got yang menggenang di tepi jalan. Bagi Alia, ini adalah dunianya. Sebuah dunia yang berputar di antara gerobak dorongnya yang mulai reot, dan mimpi-mimpi sederhana yang terkubur di bawah tumpukan utang keluarga. Setiap hari adalah perjuangan yang sama. Jari-jarinya yang ramping, kini menebal dan sedikit kapalan karena terlalu sering memegang spatula panas dan memeras santan. Wajahnya yang seharusnya bersinar di usianya yang baru 20 tahun, seringkali kotor oleh jelaga dan keringat yang membasahi jilbab sederhananya. Tapi Alia tidak pernah mengeluh. Ia terus membolak-balik bakwan, tahu isi, dan tempe goreng di atas wajan, dengan gerakan yang sudah seperti mesin. Setiap gorengan yang matang adalah kepingan harapan untuk bisa membeli obat bagi ayahnya, dan sebungkus nasi untuk makan malam mereka. Sore itu, langit Jakarta yang kelabu seolah mencerminkan suasana hatinya. Setelah mendorong gerobak melewati ganggang sempit yang becek, ia akhirnya tiba di depan rumah petak mereka. Sebuah bangunan semi permanen yang catnya sudah mengelupas di sana-sini, terjepit di antara rumah-rumah padat lainnya. Assalamualaikum, ucapnya lirih, sambil mendorong pintu yang berderit. Di dalam, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Ayahnya, Pak Darmo, terbaring lemah di atas kasur tipis di ruang tengah. Batuknya yang kering dan dalam terdengar menyayat hati. Di sampingnya, sang ibu, Bu Lastri, duduk dengan wajah pucat dan mata yang sembab. Namun, ada satu sosok lagi yang kontras dengan pemandangan itu. Riana, kakak Alia, duduk di kursi plastik satu-satunya. Ia sibuk menggulir layar ponsel pintarnya. Jari-jarinya yang lentik dengan kuku yang dipoles warna merah cerah, seolah tak peduli dengan keadaan sekitarnya. Aroma parfum melati murahan miliknya terasa menusuk hidung, bersaing dengan bau minyak jelantah yang menempel di baju Alia. Gimana jualannya, Al? Laku? Tanya Bu Lastri, dengan suara yang dipaksakan tegar. Alia mengangguk pelan, meletakkan sisa gorengan yang tak laku di atas meja. Alhamdulillah, Bu. Cukup buat beli beras dan obat bapak malam ini. Cukup, cukup. Hidup kita ini kapan sih lebihnya dari sekadar cukup? Sahut Riana sinis, tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Aku tuh capek, Bu. Panas, pengap. Bau gorengan setiap hari. Lihat teman-temanku di media sosial. Mereka bisa jalan-jalan ke mall, makan di kafe bagus. Aku terkurung di neraka ini. Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi. Hinaan seperti itu sudah menjadi makanan sehari-harinya. Yang penting bapak bisa sehat dulu. Kak, sehat gimana kalau utang kita ke Bang Jenggot makin numpuk? Suara Riana meninggi. Bapak sakit juga karena mikirin utang. Semua ini gara-gara kemiskinan. Riana, jaga bicaramu, bentak Bu Lastri pelan. Matanya melirik ke arah suaminya yang terbatuk lagi. Suasana hening sejenak. Hanya diisi oleh suara batuk Pak Darmo dan dengungan kipas angin tua yang berputar lambat. Bu Lastri kemudian menatap kedua putrinya bergantian, dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada satu cara, ucapnya ragu-ragu. Satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari masalah ini. Untuk melunasi utang Bang Jenggot,
dan menyelamatkan rumah ini. Alia dan Riana menatap ibu mereka. Kalian ingat almarhum Pak Sadewa? Sahabat baik kakek kalian dulu, yang pernah menolong keluarga kita dari kebangkrutan. Lanjut Bu Lastri. Sebelum meninggal, beliau pernah berwasiat, ingin menjodohkan salah satu cucunya dengan anak perempuan dari keluarga kita, untuk menyambung tali persahabatan. Riana yang tadinya acuh tak acuh, tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Matanya berbinar. Keluarga Sadewa. Nama itu terdengar seperti sebuah tiket emas. Maksud ibu, aku akan dinikahkan dengan cucu dari keluarga kaya itu. Bu Lastri menggeleng pelan. Keluarga Sadewa memang pernah jaya. Tapi setelah Pak Sadewa meninggal, usahanya hancur. Anak-anaknya pindah ke luar negeri. Yang tersisa di sini hanya satu cucunya. Seorang yatim piatu. Namanya Bima. Lalu, apa pekerjaannya? Dia pasti manajer atau pengusaha sukses, kan? Desak Riana, tak sabar. Bu Lastri menelan ludah. Tampak berat untuk melanjutkan. Ibu tidak begitu yakin. Kata orang-orang, untuk menyambung hidup, Bima bekerja serabutan. Kadang jadi kuli, kadang jadi petugas kebersihan. Dan kadang juga dipanggil untuk sedot WC. Seketika, binar di mata Riana padam, digantikan oleh kilat amarah dan rasa jijik yang luar biasa. Ia berdiri, menunjuk wajah ibunya dengan jari gemetar. Apa? Tukang sedot WC? Suaranya melengking tinggi, membuat ayahnya yang sedang terbaring kaget. Ibu sudah gila. Ibu mau menjual anak ibu yang cantik ini ke tukang sedot WC bau tanah itu. Lebih baik aku mati daripada harus menikah dengannya. Jijik. Aku jijik mendengarnya. Riana, ini demi keluarga. Demi bapakmu. Seru Bu Lastri. Air matanya mulai berlinang. Aku tidak peduli. Riana membanting ponselnya ke atas kasur. Aku tidak mau. Titik. Cari saja cara lain. Atau suruh saja si Alia ini yang menikah dengannya. Dia kan sudah biasa hidup dengan yang kotor-kotor. Setelah melontarkan kata-kata kejam itu, Riana masuk ke kamar sempit mereka dan membanting pintu keras-keras. Alia hanya bisa membeku di tempatnya. Hatinya perih, seperti disiram cuka. Hinaan kakaknya terasa lebih menyakitkan daripada percikan minyak panas manapun. Ia menatap ibunya yang menangis terseduh-seduh, lalu menatap ayahnya yang kini menatap langit-langit dengan pandangan kosong dan napas yang semakin berat. Di tengah kebisingan malam Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur, Alia tahu sebuah pengorbanan memang harus segera dilakukan. Tapi siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Suara jangkrik di selokan dan lolongan anjing liar di kejauhan menjadi musik pengiring bagi keheningan yang menyesakan di dalam rumah petak itu. Alia berbaring di samping ibunya, pura-pura terlelap. Tapi pikirannya berkecamuk. Ia bisa mendengar isak tangis ibunya yang ditahan, dan napas ayahnya yang terdengar semakin berat. Bayangan wajah Riana yang penuh amarah dan jijik terus berkelebat di benaknya. Di satu sisi, ada kehormatan keluarga dan nyawa ayahnya. Di sisi lain, ada masa depan seorang gadis yang akan dikorbankan. Alia memejamkan mata, berdoa dalam hati agar Allah memberikan jalan keluar lain. Jalan keluar apapun selain yang ini. Pagi datang tanpa membawa harapan. Matahari Jakarta yang terik menyelinap masuk lewat celah-celah dinding, membangunkan semua orang dengan paksa. Bu Lastri bangkit lebih dulu, dengan niat untuk berbicara lagi dengan Riana, membujuknya dengan sisa-sisa tenaga yang ia punya. Riana, bangun. Nak, kita bicara baik-baik. Panggilnya sambil mengetuk pintu kamar. Tidak ada jawaban. Riana? Bu Lastri mencoba lagi. Suaranya mulai bergetar. Ia mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Kamar itu kosong. Tempat tidur Riana rapi, seolah tak pernah ditiduri. Di atas bantal, tergeletak sepucuk surat dan sebuah dompet kain kecil yang Alia kenali sebagai tempatnya menyimpan uang hasil jualan. Jantung Alia serasa berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, Bu Lastri membuka lipatan surat itu. Alia mendekat,
Ikut membaca tulisan tangan kakaknya yang rapi namun terasa menusuk. Untuk ibu, bapak, dan Alia. Saat kalian membaca surat ini, aku sudah jauh dari neraka ini. Jangan cari aku. Aku sudah memilih jalan hidupku sendiri. Aku tidak sudi sisa hidupku habis hanya untuk melayani seorang suami miskin dan bau. Ibu dan bapak egois, hanya memikirkan hutang budi dan kehormatan, tapi tidak pernah memikirkan kebahagiaanku. Dan untukmu, Alia, adikku yang sok suci. Selamat ya. Sekarang jalanmu mulus untuk jadi anak kesayangan. Ambil saja pria pilihan ibu itu untukmu. Kalian kan cocok. Sama-sama terbiasa dengan yang kotor-kotor. Semoga kau bahagia dengan pangeran comberanmu itu. Aku pergi bersama Mas Reza, pacarku. Dia kaya, dia manajer, dan dia bisa memberikan semua yang tidak pernah bisa keluarga ini berikan. Uang di dompetmu aku pinjam dulu. Anggap saja sebagai ongkos perpisahanku dari kemiskinan. Jangan hubungi aku lagi. Tertanda, Riana. Kertas itu jatuh dari tangan Bu Lastri yang lemas. Ia ambruk ke lantai, menangis meraung-raung. Bukan lagi tangisan yang ditahan, tapi sebuah jeritan keputusasaan. Uang yang Alia kumpulkan sedikit demi sedikit selama berbulan-bulan. Uang yang seharusnya untuk menambah biaya obat ayahnya, kini lenyap bersama kakaknya sendiri. Belum sempat Alia menenangkan ibunya, sebuah suara berat dan serak terdengar dari depan pintu. Permisi, Pak Darmo. 3 orang pria bertubuh besar dan berwajah sangar masuk tanpa diundang. Yang paling depan, seorang pria gempal dengan brewok lebat dan kalung emas besar di lehernya, adalah Bang Jenggot, sang rentenir. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh isi rumah dengan tatapan meremehkan. Wah, ada drama pagi-pagi, rupanya. Ujarnya sambil tersenyum sinis. Saya datang untuk menagih janji. Mana uang saya? Sudah lewat jatuh tempo 2 hari. Pak Darmo mencoba bangkit duduk. Wajahnya pucat pasi. Sabar, Bang, beri saya waktu. Waktu? Bentak Bang Jenggot. Suaranya menggelegar. Waktumu sudah habis. Darmo. Sekarang pilihannya cuma 2. Lunasi semua utangmu, pokok dan bunganya, sekarang juga. Atau, kau ikut aku ke kantor, dan semua barang di rumah ini aku angkut, termasuk pintunya. Ancaman itu adalah paku terakhir di peti mati harapan mereka. Bu Lastri semakin histeris. Pak Darmo memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Alia melihat semua itu dengan nanar. Ia melihat wajah ketakutan orang tuanya, dan bayangan ayahnya diseret oleh preman-preman itu. Ia tidak akan membiarkannya terjadi. Dengan langkah mantap yang terasa berat, Alia maju ke depan, berdiri di antara orang tuanya dan Bang Jenggot. Beri kami waktu sampai sore ini, Bang, kata Alia. Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia duga. Sore ini, semua utang akan lunas. Bang Jenggot menatapnya dari atas ke bawah. Oh ya? Hebat sekali bocah penjual gorengan ini. Kau mau dapat uang dari mana? Menjual gerobak bututmu itu. Alia tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke mata Bang Jenggot, dengan tatapan yang dingin dan kosong. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat si rentenir terdiam sejenak. Baik, seringai Bang Jenggot. Aku pegang janjimu. Sampai matahari terbenam. Kalau uangnya tidak ada, aku tidak akan hanya menyeret bapakmu. Paham kau? Setelah rombongan itu pergi, Bu Lastri memeluk Alia. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kakakmu pergi. Uang kita hilang. Alia melepaskan pelukan ibunya dengan lembut. Ia menatap ke dalam kamar yang kosong, tempat kakaknya biasa merias diri. Lalu ia menatap wajah ibunya. Telepon keluarga Pak Sadewa, Bu. Ucapnya pelan. Setiap kata terasa seperti menelan batu. Bilang pada mereka, perjodohan tetap berjalan. Biar Alia saja yang menikah dengan Mas Bima. Sore itu, di sebuah kantor urusan agama di sudut lain Jakarta yang padat, Alia duduk termangu di kursi tunggu yang keras. Ia mengenakan gamis terbaiknya, sebuah gamis tua peninggalan lebaran 2 tahun lalu. Tak ada riasan,
Tak ada senyuman, tak ada keluarga besar yang mengiringi. Hanya ada ibunya yang terus menyeka air mata, dan ayahnya yang dipapah, duduk dengan wajah pasrah. Sebuah motor bebek tua berhenti di depan kantor. Pengendaranya, seorang pria berjaket kusam dan helm yang sudah pudar warnanya, turun dari motor. Ia melepas helmnya, memperlihatkan rambut yang sedikit acak-acakan dan wajah lelah yang dipenuhi peluh. Pria itu adalah Bima. Ia mengenakan kemeja batik murah yang warnanya sudah agak luntur, dan celana bahan yang juga tampak usang. Ia berjalan masuk, hanya mengangguk singkat pada keluarga Alia, lalu duduk di kursi yang berjarak cukup jauh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Prosesi akad nikah itu terasa begitu cepat dan dingin. Sang penghulu seolah ingin segera menyelesaikan tugasnya. Saat Bima menjabat tangan Pak Darmo, Alia bisa melihat tangan Bima yang kasar dan kapalan. Suaranya saat mengucapkan ijab kabul terdengar rendah dan berat, hampir seperti gumaman. Saya terima nikah dan kawinnya Alia binti Darmo. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Satu kata itu terdengar seperti palu godam yang menghantam seluruh sisa harapan Alia. Bima berbalik, menyerahkan sebuah kotak kecil berisi cincin emas tipis yang terlihat murahan. Saat jarinya yang dingin menyentuh jari Alia untuk memasangkan cincin itu, Alia merasa seluruh tubuhnya membeku. Inilah suaminya. Pria asing yang dekil dan pendiam ini, kini adalah suaminya. Pernikahan ini bukanlah awal dari sebuah kehidupan baru, melainkan sebuah akhir dari segalanya. Tidak ada resepsi, tidak ada pesta, bahkan tidak ada ucapan selamat. Setelah prosesi akad yang dingin itu selesai, Bima hanya mengambil kunci motornya dan berkata dengan suara rendah, nyaris tak terdengar, "Ayo." Alia memeluk ayah dan ibunya untuk terakhir kali. Air mata ibunya membasahi pundak bajunya. "Jadilah istri yang baik ya, Nak." "Sabar, itu kunci surga," bisik ibunya. Meski Alia tahu, ibunya sendiri sedang menahan badai di dalam dadanya. Perjalanan menuju rumah baru Alia terasa seperti perjalanan menuju dasar jurang. Ia duduk di jok belakang motor butut Bima, memegang ujung jaket suaminya dengan ragu-ragu. Jakarta sore itu macet parah. Mereka menyelinap di antara mobil-mobil mewah dan bus-bus kota yang penuh sesak. Alia melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Lalu perlahan pemandangan itu berubah. Gedung-gedung megah berganti menjadi ruko-ruko kusam, lalu menjadi rumah-rumah padat, hingga akhirnya mereka memasuki sebuah kawasan di dekat pelabuhan Cilincing. Bau laut yang bercampur dengan bau sampah yang menyengat langsung menusuk hidung Alia. Jalanan aspal berganti menjadi jalanan beton yang retak-retak, lalu menyempit menjadi gang sempit yang hanya bisa dilewati satu motor. Di kanan kiri, got mampet berwarna hitam pekat. Jemuran pakaian bergelantungan rendah, nyaris menyentuh kepala. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, sementara para ibu duduk dimpran, saling berbisik sambil menatap Alia dengan tatapan penuh selidik. Motor Bima akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan panjang seperti barak, yang terbagi menjadi banyak pintu. Rumah petak. Dindingnya terbuat dari batako yang tidak diplester, dan atapnya dari seng yang sudah berkarat. Bima menunjuk salah satu pintu di bagian paling ujung, dekat tempat pembuangan sampah umum. "Ini, rumah kita," gumam Bima, sambil membuka gembok tua yang sudah berkarat. Pintu berderi terbuka, dan Alia menahan napas. Rumah adalah kata yang terlalu mewah. Ruangan itu hanya berukuran 3 kali 4 meter. Pengap dan lembab. Hanya ada satu bola lampu kuning yang menggantung di langit-langit, menerangi dinding yang penuh bercak jamur. Di sudut ruangan, tergelar sebuah kasur kapuk tipis yang sudah kempes, dengan sprei bergambar bunga yang warnanya telah memudar. Di sudut lain, ada sebuah kompor minyak satu sumbu dan beberapa panci penyok yang diletakkan di atas rak kayu reot. Tidak ada lemari. Hanya ada beberapa paku di dinding untuk menggantung pakaian. Alia meletakkan tas kain kecil berisi beberapa helai pakaiannya. Inilah istananya yang baru. Inilah sangkar tempat ia akan menghabiskan sisa hidupnya. Rasa putus asa yang hebat menjalari seluruh tubuhnya, membuat kakinya terasa lemas. Malam pertama mereka lewati dalam keheningan yang canggung.
Bima tidak banyak bicara. Setelah mandi di kamar mandi umum yang terletak di ujung barak, ia hanya menggelar sebuah tikar pandan tipis di lantai semen yang dingin, di sisi ruangan yang berlawanan dengan kasur. Kamu tidur di kasur saja. Hanya itu yang ia katakan, sebelum merebahkan diri dan memunggungi Alia. Alia pun berbaring di atas kasur yang berbau apek. Ia menarik selimut tipis hingga menutupi wajahnya, dan membiarkan air mata yang sejak sore ia tahan, akhirnya mengalir deras. Ia menangis tanpa suara, menangisi nasibnya, menangisi pengkhianatan kakaknya, dan menangisi masa depannya yang kini tampak gelap gulita. Hari-hari berikutnya berjalan seperti dalam kabut. Rutinitas mereka monoton dan sunyi. Bima akan bangun sebelum subuh, lalu pergi bekerja dengan motornya, dan baru pulang larut malam dalam keadaan yang selalu kotor dan lelah. Ia jarang sekali berbicara. Setiap pagi, Alia menemukan beberapa lembar uang 10 ribuan yang lecek di atas meja, cukup untuk membeli beras dan lauk paling sederhana. Alia tidak tahan jika hanya berdiam diri dan meratapi nasib. Untuk menjaga kewarasannya, ia memutuskan untuk kembali berjualan gorengan. Dengan sisa tenaga dan modal yang ia punya, ia membeli bahan-bahan di warung terdekat dan mulai menggelar dagangan kecilnya di depan gang. Disitulah babak baru penderitaannya dimulai. Para tetangga, yang kini tahu statusnya sebagai istri Bima, tidak pernah berhenti membicarakannya. Kasihannya, masih muda, cantik, kok dapatnya si Bima tukang sedot WC? Bisik seorang ibu saat membeli bakwannya. SSTT, jangan-jangan ada maunya. Mana ada gadis normal yang mau sama si Bima yang pendiam dan dekil itu? Sahut yang lain. Aku dengar sih dia terpaksa buat bayar utang keluarganya. Dijual sama orang tuanya sendiri. Timpal yang lain lagi, dengan suara yang sengaja dikeraskan agar Alia mendengar. Alia hanya bisa menulikan telinga dan menguatkan hati. Hinaan dan gunjingan itu ia telan bulat-bulat, menjadi bagian dari adonan tepung dan bumbu kehidupannya yang baru. Suatu siang yang terik, saat Alia sedang sibuk melayani pembeli, sebuah mobil sedan hitam yang tampak terlalu mewah untuk berada di gang itu, berhenti tak jauh dari gerobaknya. Seorang wanita paruh baya yang berpenampilan rapi dan terawat, dengan jilbab modis dan tas kulit di tangannya, turun dari mobil. Ia berjalan menghampiri Alia. "Permisi, apa benar ini tempat tinggalnya Bima?" tanya wanita itu. Suaranya terdengar berwibawa, namun matanya menatap Alia dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menilai. Iya, Bu. Saya istrinya," jawab Alia gugup. Wanita itu tersenyum tipis, senyuman yang tidak sampai ke matanya. "Oh, jadi ini kamu. Saya Sonya. Saya yang mengurus Bima sejak dia keluar dari panti asuhan dulu." "Ibu Sonya. Jadi ini wanita yang dihubungi ibunya tempo hari." Wanita itu mengeluarkan amplop dari tasnya dan menyerahkannya pada Alia. "Ini sedikit uang untuk belanja. Pakai baik-baik. Saya tahu hidup dengan Bima itu tidak mudah. Dia pria baik, tapi nasibnya ya begitu. Kamu sebagai istri, harusnya sadar diri. Jangan banyak menuntut. Belajarlah hidup prihatin. Syukuri apa yang ada." Kata-kata itu, meski diucapkan dengan nada lembut, terasa seperti tamparan bagi Alia. Ia hanya bisa menunduk, menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Sebelum pergi, Ibu Sonya menepuk pundak Alia pelan. "Saya akan sering ke sini untuk melihat keadaan kalian. Saya tidak mau Bima terbebani. Buktikan kalau kamu memang istri yang tulus, bukan sekadar beban untuknya." Setelah mobil itu pergi, Alia membuka amplop itu. Isinya beberapa lembar uang 100 ribuan. Cukup banyak untuk ukuran mereka. Tapi uang itu terasa panas di tangannya. Uang itu bukan pertolongan, melainkan sebuah peringatan. Sebuah tanda bahwa penderitaannya kini memiliki pengawas. Hidupnya tidak hanya miskin dan terhina, tapi juga diawasi dan dihakimi. Alia menatap nanar ke arah gang yang ramai, merasa semakin kecil dan sendirian di tengah belantara Jakarta. Hidup di bawah pengawasan Ibu Sonya ternyata lebih berat dari yang Alia bayangkan. Wanita itu menepati janjinya. Hampir setiap 2 hari sekali, mobil hitamnya akan berhenti di ujung gang, dan ia akan berjalan dengan anggun di atas jalanan becek,
seolah tak tersentuh oleh kekumuhan di sekitarnya. Kunjungannya selalu singkat, namun penuh dengan ujian mental. Suatu hari, ia datang dan menunjuk ke lantai semen yang kusam. Alia, seorang istri itu harus bisa membuat rumahnya jadi surga bagi suaminya, tidak peduli sekecil apapun rumah itu, katanya, dengan senyum yang sama bekunya. Lihat lantai ini, kotor sekali. Suamimu pulang kerja lelah. Masa disambut dengan pemandangan seperti ini? Saya mau. Besok saya kembali. Tempat ini sudah bersih. Lantainya disikat sampai warnanya terang. Pakai ini. Ibu Sonya meletakkan sebuah sikat ijuk yang sudah tua dan sebatang sabun colek murah di atas meja. Sebuah penghinaan yang disampaikan dengan cara paling elegan. Alia hanya bisa mengangguk, menahan rasa panas yang menjalar di wajahnya. Sepeninggal Ibu Sonya, Alia menatap sikat dan sabun itu. Rasanya ia ingin melempar benda itu ke dinding. Tapi untuk apa? Tidak akan ada yang berubah. Dengan menghela napas panjang, ia mulai bekerja. Ia berjongkok, menggosok setiap jengkal lantai semen itu dengan sisa-sisa tenaganya. Air matanya menetes, bercampur dengan keringat dan busa sabun. Punggungnya terasa seperti mau patah, dan kulit telapak tangannya mulai perih dan memerah. Saat malam tiba, lantai itu memang terlihat lebih bersih, namun tubuh Alia terasa remuk. Ia bahkan tak punya tenaga lagi untuk memasak, dan langsung tertidur di atas kasur karena kelelahan. Ketika Bima pulang malam itu, ia melihat istrinya tertidur pulas dengan napas teratur. Ia juga melihat lantai yang lebih bersih dari biasanya, dan ember berisi air keruh sisa menyikat. Matanya kemudian tertuju pada tangan Alia yang terkulai di sisi kasur. Telapak tangan itu tampak memerah dan sedikit lecet. Bima menatapnya lama. Wajahnya yang biasanya datar, kini menunjukkan gurat yang sulit diartikan. Keesokan paginya, Alia terbangun karena suara kokok ayam tetangga. Bima sudah tidak ada, seperti biasa. Namun, saat ia hendak mengambil uang belanja yang diletakkan di meja, matanya menangkap sesuatu yang lain. Di samping beberapa lembar uang ribuan, tergeletak sebuah salep kulit murahan dalam kemasan tiup kecil, jenis yang biasa dijual di warung seharga Rp2.000. Alia tertegun. Ia mengambil salep itu. Dinginnya kemasan terasa nyata di tangannya. Mungkinkah ini dari Bima? Tapi suaminya itu bahkan tidak pernah berbicara dengannya. Alia mengoleskan salep itu ke telapak tangannya yang perih. Rasa sejuknya menjalar, tidak hanya ke kulitnya, tapi juga sedikit ke dalam hatinya yang beku. Kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, saat Alia sedang berjualan, dua orang pemuda pengangguran yang biasa mangkal di ujung gang menghampirinya. "Wah, Neng Gulis, makin laris aja nih dagangannya," sapa salah satunya. Matanya melirik liar ke arah toples berisi uang receh. "Bagi-bagi rezekilah buat uang keamanan di sini." "Maaf, Bang, jualan lagi sepi," jawab Alia, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Halah, sepi gimana?" bentak pemuda yang satu lagi. Tangannya mulai menggapai salah satu tahu goreng. "Suami kamu itu kerjanya ngurusin barang kotor. Masa kamu pelit sama kita yang bersih ini?" Saat tangan pemuda itu hendak menjatuhkan nampan gorengan, sebuah cengkeraman kuat tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya. Keras seperti baja. Semua orang terkejut. Bima sudah berdiri di sana. Entah sejak kapan. Ia yang biasanya berjalan menunduk, kini berdiri tegak. Wajahnya yang kotor oleh debu jalanan tampak dingin dan tajam. "Jangan. Istri. Saya," desis Bima. Setiap katanya ditekan dengan penuh ancaman. Pemuda itu mencoba melepaskan tangannya. Tapi cengkeraman Bima terlalu kuat. Rasa takut yang nyata terlihat di wajahnya. Melihat temannya tak berdaya, pemuda kedua pun mundur perlahan. Dengan sekali sentakan, Bima melepaskan cengkeramannya, membuat preman itu terhuyung ke belakang. Tanpa banyak kata, kedua pemuda itu langsung kabur terbirit-birit. Keheningan menyelimuti suasana. Para tetangga yang menonton dari kejauhan saling berbisik heran. Setelah preman itu pergi, aura mengancam di sekitar Bima langsung lenyap. Ia kembali menjadi pria pendiam yang canggung.
Ia menatap gerobak Alia yang sedikit miring, lalu tanpa bicara, ia berjongkok dan membetulkan posisi rodanya yang goyang. Setelah memastikan semuanya beres, ia menatap Alia sekilas, lalu berbalik dan berjalan pergi, menghilang di tikungan gang, seolah tidak terjadi apa-apa. Alia mematung di tempatnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja melihat sisi lain dari suaminya. Sisi yang gelap, kuat, dan melindunginya. Puncak kebingungan Alia terjadi seminggu kemudian. Malam itu, saat sedang menghitung uang hasil jualan, ponsel jadulnya berdering. Nomor ibunya. Alia. Nak. Bapakmu. Nak. Suara ibunya terdengar panik dan histeris di seberang sana. Bapakmu pingsan. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah Koja. Kata dokter, jantungnya lemah. Harus segera dioperasi. Biayanya. Ya Allah, biayanya 20 juta. Nak, kita dapat uang dari mana sebanyak itu? Dunia Alia seakan runtuh. 20 juta. Angka itu terdengar seperti sebuah galaksi yang tak mungkin ia jangkau. Malam itu, saat Bima pulang, Alia memberanikan diri untuk bicara. Sambil terisak, ia menceritakan kondisi ayahnya. Ia tidak meminta, ia hanya menceritakan kesedihannya. Karena hanya Bima satu-satunya orang yang bisa ia ajak bicara sebagai keluarga. Bima mendengarkan semua cerita Alia tanpa ekspresi. Wajahnya tetap datar. Matanya sulit dibaca. Setelah Alia selesai bicara, Bima hanya diam selama beberapa menit. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia bangkit, mengambil jaket kusamnya, dan berjalan keluar dari rumah petak itu, menghilang di telan kegelapan malam. Alia terperangah. Ia pikir, setidaknya Bima akan mengucapkan kata-kata penghiburan. Tapi pria itu malah pergi begitu saja. Pergi meninggalkannya sendirian dalam puncaknya keputusasaan. Apakah Bima kabur? Apakah ia merasa terbebani dengan masalah keluarga Alia? Air mata Alia kembali tumpah. Kali ini, bukan hanya karena ayahnya, tapi juga karena rasa kecewa yang amat dalam. Ia merasa telah ditinggalkan. Benar-benar sendirian. Keesokan paginya, Alia terbangun dengan mata bengkak. Harapan sudah lenyap. Saat itulah ponselnya berdering lagi. Ibunya. Dengan tangan gemetar, Alia mengangkatnya. Alia. Alhamdulillah. Nak, ada keajaiban. Jerit ibunya di telepon. Tapi kali ini jeritan bahagia. Pihak rumah sakit tadi pagi bilang, seluruh biaya administrasi dan operasi Bapak sudah dilunasi. Lunas. Nak, katanya, ada hamba Allah yang transfer semua biayanya subuh-subuh tadi. Alia menjatuhkan ponselnya ke kasur. Tubuhnya kaku. Hamba Allah? Subuh tadi? Pikirannya langsung tertuju pada Bima, yang pergi tadi malam dan belum juga kembali. Mungkinkah? Tapi bagaimana caranya? Dari mana seorang tukang sedot WC bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Alia menatap tikar pandan yang masih tergulung rapi di sudut ruangan. Tempat suaminya biasa tidur. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat Bima sebagai nasib buruk. Ia melihatnya sebagai sebuah misteri. Sebuah teka-teki yang sangat besar dan dalam, tersembunyi di balik penampilan yang dekil dan keheningan yang membingungkan. Beberapa minggu setelah insiden di rumah sakit, sebuah kedamaian yang aneh dan rapuh menyelimuti rumah petak Alia dan Bima. Ayah Alia sudah kembali ke rumah dan dalam masa pemulihan. Utang pada rentenir sudah lunas. Meskipun hidup mereka masih sangat sederhana, beban terberat di pundak Alia seolah telah terangkat. Hubungannya dengan Bima pun berubah. Keheningan di antara mereka tidak lagi terasa canggung. Kini, keheningan itu terasa nyaman, berisi pemahaman yang tak perlu diucapkan. Alia mulai melihat detail-detail kecil pada suaminya. Cara Bima selalu menyisakan bagian lauk terbaik untuknya. Atau cara pria itu diam-diam menambal atap seng yang bocor saat ia sedang terlelap. Alia pun membalasnya dengan cara yang sama. Ia akan bangun lebih pagi untuk membuatkan segelas kopi hitam kental kesukaan Bima, dan memastikan ada makanan hangat menunggunya saat pulang kerja, tak peduli selarut apapun. Suatu sore, Bima pulang membawa sebuah kantong kresek kecil.
Isinya adalah martabak manis murahan yang dijual di ujung gang. Jenis yang Alia pernah bilang ia sukai saat mereka tak sengaja lewat di sana. Hati Alia menghangat. Cinta, ternyata, bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga, seperti bunga liar yang mekar di sela-sela retakan beton. Namun, kedamaian itu hanyalah sebuah jeda singkat sebelum badai yang lebih besar datang. Suatu pagi, kampung mereka gempar. Beberapa petugas berseragam dari kelurahan datang, menempelkan pengumuman resmi di papan pengumuman dan di setiap pintu rumah warga. Jantung Alia berdebar kencang saat membaca kertas itu. Seluruh lahan di kampung mereka, termasuk rumah orang tuanya dan rumah petak yang ia tinggali, telah dibeli oleh sebuah perusahaan raksasa bernama Adi Jaya Corp. Di atas tanah itu akan dibangun sebuah kompleks mall dan apartemen super mewah bernama Cilincing Diamond. Semua warga diberi waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah mereka, dengan uang ganti rugi yang jumlahnya sangat tidak manusiawi. Tangis dan amarah meledak di seluruh penjuru gang. Orang-orang berkerumun, saling berteriak, meratapi nasib mereka yang akan segera menjadi tunawisma. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil sedan baru berwarna putih mengkilap, perlahan memasuki gang sempit itu, memaksa kerumunan untuk menepi. Pintu mobil terbuka. Keluarlah seorang pria berpenampilan necis dengan kemeja mahal dan rambut yang ditata klimis. Di sampingnya, dengan kacamata hitam besar bertengger di hidungnya, berdirilah Riana. Kakaknya itu mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala, perhiasan emas berkilauan di leher dan pergelangan tangannya, menenteng tas tangan yang tampak mahal. Ia tersenyum angkuh, memandang kekacauan di sekelilingnya dengan tatapan penuh kemenangan. Mas Reza ini adalah manajer proyeknya. Teriak seorang pria yang sepertinya adalah asisten Reza. Mata Riana langsung mencari sosok Alia. Menemukannya berdiri mematung di dekat gerobak gorengannya. Riana berjalan menghampirinya dengan langkah angkuh. "Gimana kabarmu, Dik?" sapanya, dengan nada manis yang dibuat-buat. "Masih jualan gorengan? Aduh, kasihan. Padahal tempat ini sebentar lagi mau digusur. Kamu mau jualan di mana lagi nanti?" Alia hanya diam, menatap kakaknya dengan perasaan campur aduk. "Lihat aku sekarang," lanjut Riana, memamerkan cincin di jarinya. "Hidupku enak sama Mas Reza. Dia yang pimpin semua ini. Dunia ini memang keras. Alia, yang cantik dan pintar seperti aku yang akan menang. Bukan yang cuma bisa pasrah dan menangis." Riana lalu melirik ke sekeliling, mencari-cari. "Mana suamimu? Si pangeran comberan itu? Dia sudah tahu belum kalau tempat kerjanya bakal hilang? Suruh dia siap-siap saja mendorong gerobak rongsokan, bukan cuma gerobak gorengan lagi." Setiap kata Riana terasa seperti sabetan cambuk. Untuk menambah garam di atas luka, Reza mengumumkan bahwa perusahaannya akan mengadakan acara, sosialisasi dan syukuran untuk warga esok lusa. Sebuah pesta ironis di atas puing-puing harapan mereka. Malam itu, Alia menceritakan semuanya pada Bima. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering. "Semuanya akan hilang lagi, Mas," ucapnya lirih. "Rumah orang tuaku, tempat tinggal kita, semuanya." Bima yang sedang membersihkan peralatan kerjanya, berhenti sejenak. Ia menatap Alia. Untuk pertama kalinya, Alia tidak melihat kekosongan di mata suaminya. Ia melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang dalam, dingin, dan tenang, seperti lautan sebelum tsunami. "Besok," ucap Bima pelan, suaranya mantap. "Datang saja ke acara itu bersama bapak dan ibumu. Jangan takut. Apapun yang terjadi, tetaplah di sana." Hanya itu. Setelahnya, Bima kembali diam. Jawaban itu tidak memberikan solusi, tapi entah mengapa, Alia merasakan sedikit ketenangan. Hari pesta penggusuran itu pun tiba. Sebuah panggung kecil didirikan di lapangan voli satu-satunya di kampung itu. Reza dan Riana berdiri di atas panggung, bertingkah seperti raja dan ratu. Reza berbicara melalui pengeras suara, menjelaskan betapa beruntungnya warga mendapat kompensasi, meskipun semua orang tahu uang itu bahkan tidak cukup untuk menyewa kontrakan selama setahun. Riana berdiri di sampingnya,
melambai-lambaikan tangan dengan senyum palsu. Alia berdiri di tengah kerumunan bersama ayah dan ibunya. Ia mencari-cari sosok Bima, tapi suaminya itu tidak terlihat. Bima sudah berangkat kerja bahkan sebelum matahari terbit. Seperti biasanya, keraguan kembali menyelimuti hati Alia. Mungkinkah Bima benar-benar kabur kali ini? Mungkinkah ia meninggalkannya untuk menghadapi bencana ini sendirian? Di atas panggung, Reza menaikkan volume suaranya, mencoba meredam gumaman marah dari warga. "Saya tegaskan sekali lagi," teriaknya dengan sombong. "Proyek ini sudah mendapat persetujuan penuh dari jajaran direksi dan pemilik Adijaya Corp. Keputusan ini sudah final. Jadi, suka atau tidak suka, kalian semua harus pergi." Teriakan itu menggema, membungkam semua orang. Warga menunduk pasrah. Alia menatap ke atas panggung, melihat wajah penuh kemenangan kakaknya dan pacarnya. Ia lalu menatap ke langit Jakarta yang mendung, merasa kecil, kalah, dan benar-benar sendirian. Inikah akhir dari segalanya? Tepat saat kalimat sombong Reza selesai menggema, sebuah suara aneh mulai terdengar, memotong keheningan yang mencekam. Bukan suara lalu lintas, bukan pula suara dari pengeras suara. Ini adalah suara yang dalam, berat, dan berirama, wus, wus, wus. Semua orang, termasuk Reza dan Riana di atas panggung, refleks mendongak ke langit. Dari balik awan kelabu Jakarta, muncul sebuah titik hitam yang semakin lama semakin besar. Sebuah helikopter. Bukan helikopter polisi atau milik stasiun televisi. Helikopter itu berwarna hitam legam, ramping, dengan logo 2 huruf, S, dan A, yang saling bertautan di badannya, berputar-putar satu kali di atas lapangan seolah sedang melakukan survei, sebelum kemudian mendarat dengan mulus dan mantap di tanah lapang tak jauh dari sana. Pada saat yang bersamaan, dari arah jalan raya, belasan mobil sedan mewah berwarna hitam masuk secara beriringan, bergerak tanpa suara seperti predator. Orang-orang berjas hitam dengan alat komunikasi di telinga mereka, keluar dari mobil dengan sigap, membentuk barisan penjagaan yang rapi dan mengintimidasi, menutup semua akses keluar masuk gang. Seluruh kampung mendadak sunyi senyap, digantikan oleh aura ketegangan yang luar biasa. Pintu helikopter itu bergeser terbuka. Sosok pertama yang turun adalah Ibu Sonya. Namun penampilannya kali ini jauh berbeda. Ia tidak lagi mengenakan pakaian santai, melainkan setelan kerja berwarna gelap yang sangat profesional. Ia berjalan cepat menuju salah satu mobil sedan utama yang baru saja berhenti tepat di depan gerbang gang. Dengan gerakan penuh hormat, ia membukakan pintu belakang mobil itu. Seluruh warga menahan napas. Perlahan, sepasang sepatu pantofel kulit Italia yang berkilau tanpa setitik debu pun menapak ke tanah becek cilincing. Lalu sesosok pria tegap melangkah keluar dari mobil. Ia mengenakan setelan jas berwarna biru gelap yang dijahit dengan sempurna, menempel pas di badannya yang ternyata tidak sekurus yang warga kira. Rambutnya yang dulu acak-acakan, kini tersisir rapi ke belakang. Wajahnya bersih, dan tatapan matanya yang dulu selalu kosong dan menunduk, kini lurus ke depan, tajam, dan penuh dengan kekuasaan yang tak terbantahkan. Kerumunan warga terbelah. Bisik-bisik ketakutan dan keheranan terdengar di mana-mana. Alia, yang berdiri di antara ayah dan ibunya, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Jantungnya serasa akan melompat keluar dari dadanya. Pria itu, pria yang terlihat seperti seorang raja dari dunia lain itu, adalah Bima, suaminya. Dengan langkah yang tenang dan berwibawa, Bima berjalan lurus menuju panggung, diikuti oleh Ibu Sonya dan beberapa ajudan berjas lainnya. Warga memberinya jalan secara otomatis, terpesona sekaligus takut. Di atas panggung, Reza dan Riana membeku seperti patung es. Wajah Reza yang tadinya sombong, kini pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Sementara Riana, matanya terbelalak ngeri. Bibirnya bergetar hebat seolah baru saja melihat hantu dari neraka terdalam. Bima menaiki tangga panggung dengan pelan. Ia mengambil mikrofon dari tangan Reza yang lemas dan gemetar. Ia menatap kerumunan sejenak. Lalu tatapannya berhenti pada Reza. Suaranya, yang kini diperkuat oleh pengeras suara, terdengar jernih,
dalam, dan tenang. Sangat berbeda dari gumaman yang biasa Alia dengar. "Selamat sore," sapanya. Suara itu saja sudah cukup membuat seluruh warga merinding. "Perkenalkan, nama saya Bimantara Sadewa, pemilik tunggal Adijaya Corporation, dan pemilik sah atas setiap jengkal tanah di tempat ini." Sebuah desahan kolektif terdengar dari seluruh penjuru lapangan. Bima melanjutkan, matanya masih tertuju pada Reza. "Proyek pembangunan Cilincing Diamond, dengan ini saya nyatakan, dibatalkan." Sorak-sorai warga yang tertahan mulai terdengar. Bima mengangkat tangannya, meminta keheningan. "Dan Anda," lanjutnya, menunjuk Reza dengan dagunya. "Saya tidak pernah ingat mempekerjakan seorang manajer yang tidak punya etika dan rasa kemanusiaan. Anda dipecat. Efektif detik ini. Tim keamanan akan mengantar Anda keluar dari properti saya." Reza ambruk. Kedua lututnya lemas hingga ia terduduk di lantai panggung. Dua orang petugas keamanan berjas langsung naik dan menyeretnya turun tanpa perlawanan. Kini, hanya tersisa Riana di atas panggung bersama Bima. Ia gemetar hebat, menatap Bima dengan tatapan memohon. Bima menatapnya dengan dingin. "Riana, saya lihat hidupmu sekarang sangat mewah. Tapi sepertinya, semua kemewahan yang kau pakai itu dibeli dari uang hasil jualan gorengan adikmu, dan dari gaji seorang pria yang baru saja kehilangan pekerjaannya karena kesombongannya." Riana jatuh terduduk, menangis histeris, menutupi wajahnya karena malu. Penghinaan itu, yang disaksikan oleh ratusan orang, terasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada kemiskinan yang pernah ia rasakan. Bima tak lagi memedulikannya. Ia berbalik, menghadap seluruh warga. "Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mohon maaf atas nama perusahaan saya atas kekacauan dan ketakutan yang kalian alami. Saya berjanji, tidak akan ada penggusuran." Sorak-sorai dan pekik, "Alhamdulillah," membahana, mengguncang seluruh kampung. Di tengah euforia itu, Bima turun dari panggung. Ia tidak berjalan ke arah mobilnya. Ia berjalan lurus, membelah kerumunan, menuju satu titik. Menuju Alia. Ia berhenti tepat di depan istrinya, yang masih menangis dalam diam. Para ajudan membentuk lingkaran, memberi mereka privasi. Bima menatap Alia dengan tatapan yang kini penuh dengan kelembutan. "Alia," panggilnya. Suaranya kembali menjadi lembut, hanya untuk didengar oleh Alia. "Maafkan aku. Maaf aku harus menyembunyikan semua ini. Aku lelah dikhianati. Aku lelah dicintai karena apa yang aku punya. Aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku hanya akan memberikan hatiku pada wanita yang bisa menerima Bima si tukang sedot WC, bukan Bimantara sang direktur." Ia mengulurkan tangannya yang kini bersih dan hangat, mengusap air mata di pipi Alia. "Aku harus melakukan ini untuk menemukanmu. Seseorang yang mau berbagi sepiring nasi di rumah petak yang bocor. Seseorang yang tangannya rela perih demi membuat suaminya nyaman. Seseorang yang hatinya jauh lebih berkilau dari semua berlian yang bisa kubeli di dunia ini. Saat aku tidak punya apa-apa di mata dunia," lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. "Kau memberiku segalanya. Kau memberiku rasa hormat. Kau memberiku ketulusan. Kau memberiku sebuah rumah yang nyata. Harta terbesarku bukanlah perusahaan ini, Alia. Harta terbesarku adalah kamu." Di hadapan ratusan pasang mata, di tengah kampung yang tadinya akan dihancurkan, Bimantara Sadewa memeluk istrinya, Alia, dengan erat. Memeluk dunianya. Memeluk satu-satunya berlian yang nyata dalam hidupnya. Cerita mereka tidak berakhir di sana. Kampung itu tidak digusur, melainkan direnovasi total menjadi kawasan hunian yang layak dan bersih, lengkap dengan sentra usaha kecil yang dikelola oleh sebuah yayasan. Dan yang ditunjuk sebagai ketua yayasan itu adalah Alia. Beberapa bulan kemudian, di sebuah rumah yang besar namun terasa hangat dan nyaman, Alia sedang tertawa di dapur. Bima, yang kini hanya mengenakan kaos oblong biasa, sedang mencoba membuat adonan bakwan dengan panduan istrinya, dan berakhir dengan tepung di seluruh wajahnya. Ia mencolek sedikit adonan,
dan Alia pura-pura memukul tangannya dengan spatula. Tawa bahagia mereka memenuhi ruangan, sebuah tawa tulus yang lahir dari ujian terberat, dan sebuah cinta yang telah terbukti lebih kuat dari harta dan tahta. Kisah Alia dan Bima mengajarkan kita beberapa hal yang sangat berharga. Pertama, kekayaan sejati seorang manusia tidak terletak pada harta benda atau jabatan yang ia miliki, melainkan pada kebaikan, ketulusan, dan kekuatan karakternya. Kedua, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Seperti berlian yang tersembunyi di dalam lumpur, hati yang paling mulia terkadang tersembunyi di balik penampilan yang paling sederhana. Dan yang terakhir, kesabaran dalam menghadapi ujian dan ketulusan dalam memberi, pada akhirnya akan selalu dibalas oleh Allah dengan kebahagiaan yang tidak pernah kita duga. Jika kalian suka dengan cerita ini, dan ikut merasa terharu, marah, sekaligus bahagia, jangan lupa untuk menekan tombol like di bawah. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana dari cerita ini yang paling membuat kalian emosi? Saat Riana kabur? Saat Bima membela Alia dari preman? Atau saat Bima turun dari helikopter? Dan tentu saja, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.